Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan berkisah tentang pengalaman umroh salah satu jamaah. Beliau ini adalah dukun beranak, seorang paraji yang kemudian ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan apa yang terjadi di Tanah Suci. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen video ini. Dan jika ada yang punya pengalaman seputar umroh yang positif, silahkan komen di kolom komentar, sharing dengan yang lain agar bisa menjadi pelajaran, motivasi, dan ibroh bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, sekitar tahun 2016-an saya punya teman yang bekerja di salah satu BUMN di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya. Nah, beliau itu diberi hadiah oleh bosnya untuk melaksanakan ibadah umroh karena prestasi kerjanya. Lalu daftar ke saya dan saya proses waktu itu, kemudian karena dia tidak ingin berangkat sendiri, akhirnya apakah harus bersama ibu atau ayahnya waktu itu. Kemudian akhirnya setelah dimusyawarahkan, akhirnya beliau mengajak ibunya untuk berangkat. Lalu beliau bersepakat untuk membawa ibunya untuk menemani berangkat umroh. Nah, si ibunya ini adalah seorang paraji. Kalau di bahasa Sunda itu paraji ya, atau kalau bahasa familiarnya dukun beranak ya. Artinya orang yang memang membantu orang lain yang melahirkan. Ibaratnya dia pembantu bidan lah. Kalau di kampung-kampung mungkin masih banyak orang-orang yang bekerja seperti itu. Artinya membantu orang yang melahirkan. Kalau di kampung-kampung mungkin masih banyak, tapi kalau di kota-kota mungkin sudah lebih beralih ke bidan, sudah lebih beralih ke dokter. Nah, singkat cerita, beberapa kali saya melakukan manasik umroh karena memang untuk orang yang baru pertama kali umroh, manasik ini sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita belum tahu medan di sana seperti apa, kemudian prosesi umroh ibadahnya seperti apa, itu harus kita ketahui dulu sebelum kita berangkat. Jangankan orang yang belum pernah umroh, orang yang sudah pernah umroh pun disarankan untuk ikut manasik. Kenapa? Karena namanya umroh itu selalu ada saja hal-hal yang terjadi di sana, di Tanah Suci gitu ya. Terlebih lagi kalau misalkan ada rasa sombong di dalam hati jamaah gitu, misalnya saya nggak mau manasik karena saya udah beberapa kali ke Tanah Suci. Nah, itu hati-hati berkata demikian. Nah, yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini adalah tugas si ibu tadi, orang tua dari teman saya ini adalah membantu orang-orang yang kesulitan melahirkan. Dia bantu ya, kadang-kadang dia juga karena dia orang Bogor ya, orang Ciomas. Dia sering membantu orang mijit gitu ya. Jadi kalau misalnya orang habis jatuh atau misalnya bayi yang perlu dipijit, dia pijit gitu ya. Itu kerjaannya seperti itu. Jadi membantu orang lain. Nah, tidak diduga sampai di Tanah Suci, Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sana itu si ibu itu seolah-olah mendapat perlakuan istimewa gitu. Ya. Artinya gini, si ibu ini setiap hari, ya, hampir setiap hari, setiap berangkat dari hotel ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, itu selalu ada saja orang yang ngasih sesuatu, entah itu uang, entah itu korma, entah itu air zam-zam, entah itu tasbih, entah itu souvenir lain, itu selalu dikasih seperti itu. Beliau bercerita ke saya, Ustadz, Masya Allah, kadang saya dibagi uang, kadang saya dibagi korma, kadang saya dibagi
tasbih, kadang saya dibagi kerudung, yang lain-lain. Jadi Masya Allah, apa yang beliau lakukan di tanah air berupa kebaikan, menolong orang lain, memudahkan orang lain yang akan melahirkan, itu diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci. Ya, ini kisah nyata. Jadi saya bukan mengada-ngada. Video-video yang saya buat ini berdasarkan pengalaman saya bersama jamaah yang saya bawa selama saya membimbing jamaah dari tanah air menuju ke tanah suci. Karena memang saya tidak tinggal di sana, saya tidak menyambut di sana, saya selalu mendampingi jamaah dari tanah air sampai di Madinah atau Mekah, kemudian balik lagi ke tanah air saya dampingi. Walaupun kita pakai mutawib di sana misalnya, itu saya tetap bantu untuk prosesi ibadah gitu ya. Misalnya di umroh kedua saya bantu karena mutawibnya kecapean atau lain sebagainya, ada keperluan, itu saya gantikan untuk menjadi pembimbing umroh jamaah gitu. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, apa yang bisa kita tarik dari kisah ini adalah insya Allah kalau kita punya amal soleh ketika di tanah air, apapun itu ya, tidak mesti kita misalnya tadi seperti orang dukun beranak atau paraji ya disebutnya. Apapun yang kita lakukan selama itu bisa memudahkan orang lain, membantu orang lain, insya Allah ketika kita umroh di tanah suci itu akan ketemu. Ya, nah seperti yang ibu tadi lakukan, membantu orang lain, memudahkan orang lain, dan beliau dibalas dengan kebaikan di sana. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih tertunda karena virus corona, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berdoa, berpositif thinking, berhusnuzon, karena apapun yang menimpa kita sejatinya itu adalah takdir yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya sahabat Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.